Saya percaya dimanapun kita berada, kita semua selalu diberkati Tuhan, kita semua selalu diberi kesehatan, kita juga selalu dilindungi Tuhan. Dan yuk kita saat ini menyiapkan hati kita untuk memuji Tuhan, menyembah Tuhan, juga mendengarkan firman Tuhan. Dimanapun kita berada, apapun yang kita lakukan, setiap kegiatan kita tinggalkan dulu sebentar, kita bersungguh-sungguh menyiapkan hati kita untuk datang pada Tuhan. Kasih-Mu besar Tuhan.
Ya Tuhan, benar Tuhan, ada yang bisa kami lakukan untuk membalas kasih-Mu Tuhan. Saya memuji, memuliakan nama-Mu dan menyembah Engkau Tuhan, meninggikan nama-Mu Tuhan lewat pujian kami, lewat tingkah laku kami Tuhan, lewat kehidupan kami Tuhan. Tuhan, kiranya Tuhan Kau disenangkan lewat pujian kami, lewat penyembahan kami. Dan sebelum kami akan lebih lanjut Tuhan dalam memuji memuliakan Engkau, kiranya Engkau yang layakkan kami, kuduskan kami Tuhan, ampuni setiap dosa kami, supaya kami boleh layak Tuhan di hadapan-Mu untuk memuji memuliakan nama-Mu serta meninggikan nama-Mu Tuhan. Berkati ibadah kami hari ini, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Yeay. Kita akan belajar lagu baru, judulnya Kau Terhebat. Jadi itu kenapa aku pilih lagu ini, karena ya lewat lagu ini aku selalu diingatkan Tuhan itu yang terhebat dalam kehidupan kita. Dan yang kita lakukan ya, kita bersorak, kita memuji Tuhan, kita nyatakan Dia yang terhebat dalam kehidupan kita. Haleluya. Kau
Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan untuk satu hari lagi Tuhan berikan bagi kami semua, untuk kami boleh beribadah dan Tuhan boleh memuji Engkau. Dan bahkan saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan akan firman-Mu. Berikan kami telinga yang baik untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan, hati yang siap untuk dibajak dan ditaburi oleh benih-benih firman Tuhan yang membuat hidup kami berubah, cara pikir kami berubah, hati kami berubah, dan bahkan kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang menyenangkan hati Tuhan ketika kami mendengar firman dan kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami. Tuhan, kami percaya bahwa setiap benih firman yang didabur tidak akan kembali dengan sia-sia. Engkau sendiri Tuhan yang beracara di tengah-tengah kami. Engkau sendiri yang berbicara kepada setiap orang yang ada dimanapun Tuhan, kami semua anak-anak muda berada. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap untuk mendengar. Dan semuanya katakan amin. Ya, shalom sekali lagi. Ada senyum buat saya. Yang di rumah tidak kelihatan senyumnya, soalnya jadi mintanya sama senyum yang di sini. Ya, ada kabar apa? Seminggu lewat, banyak hal terjadi dalam hidup pastinya ya. Nah, hari ini yang ingin saya sampaikan adalah mengenal Tuhan. Tentunya ini bukan sesuatu yang asing buat anak-anak Tuhan. Bahkan anak-anak Tuhan itu dihimbau, bukan ya? Sebenarnya harus gitu untuk mengenal Tuhan. Nah, tapi sebenarnya apa sih alasannya kita perlu mengenal Tuhan? That's a question ya. Kita disuruh mengenal Tuhan, tapi alasannya apa? Kenapa kok kita harus mengenal Tuhan? Nah, supaya ada dasar firman yang kuat yang memberikan alasan bagi kita semua, kita akan lihat di Yeremia 9 ayat 23 sampai 24. Nah, kita akan baca sama-sama Yeremia 9 ayat 23 sampai 24. Ya, yang nggak bawa Alkitab cari dulu, masuk ke kamar ambil Alkitab. Yang di sini nggak bawa Alkitab, nebeng boleh. Oke, kita baca sama-sama ya. Yang sudah ketemu katakan yes. Yes. Kita baca bersama 1, 2, 3. Beginilah firman Tuhan. Janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut, bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai. Demikianlah firman Tuhan. Nah, sebelum kita berpaling dari ayat tadi, mari kita baca sedikit ke atas di dalam judul perikop Yeremia 9 ayat 23 sampai 24. Nah, itu adalah alasan pertama kita perlu mengenal Tuhan. Tertulis apa di situ? Kita baca bersama. Mengenal Allah adalah kebahagiaan manusia. Nah, itu adalah alasan yang pertama, bahwa dengan mengenal Allah atau mengenal Tuhan, itu adalah kebahagiaan kita. Ya, coba bayangkan kalau kita itu beribadah hanya mengikuti tata cara ibadah. Coba bayangkan kalau kita itu berdoa tapi nggak tahu berdoa sama siapa. Nah, disuruh bersekutu tapi nggak paham bersekutu sama siapa, untuk apa. Nah, itu kan tentu tidak menyenangkan ya. Apalagi kalau yang kita sembah itu benda mati. Nah, itu sama dengan para penyembah berhala. Buktinya ada di mana? Kita baca di Mazmur 115 ayat 4 sampai 8. Mazmur 115 ayat 4 sampai 8. Kita baca bersama saja 1, 2, 3. Berhala-berhala mereka adalah perak dan emas buatan tangan manusia, mempunyai mulut tetapi tidak dapat berkata-kata, mempunyai mata tetapi tidak dapat melihat, mempunyai telinga tetapi tidak dapat mendengar, mempunyai hidung tetapi tidak dapat mencium, mempunyai tangan tetapi tidak dapat meraba-raba, mempunyai kaki tetapi tidak dapat berjalan, dan tidak dapat memberi suara dengan kerongkongannya. Seperti itulah jadinya orang-orang yang membuatnya dan semua orang yang percaya kepadanya. Bayangkan kalau kita beribadah dengan Allah yang seperti ini, yang tidak bisa melakukan apa-apa. Tentunya kan sia-sia belaka yang kita lakukan, membuang-buang waktu, betul? Nah, saya kasih contoh yang sederhana.
ngobrol dengan "Oke Google"? Saya tanya beneran, enak nggak ngobrol sama "Oke Google"? Google bisa mencari apa yang Anda mau, tapi enak nggak ngobrol sama "Oke Google"? Enggak ya, menurut saya lebih enak ngobrol sama adminnya toko online daripada "Oke Google". Ya, paling tidak dia bisa merespon. Kenapa? Karena kita nggak tahu perasaan Google. Google nggak tahu perasaan kita. Bisa curhat sama Google? Ya, kirain stres kali ya ditanya ya. Nah, itu tadi. Nah, tapi bedanya dengan anak-anak Tuhan, kita ini diberi kesempatan untuk mengenal Tuhan, Pencipta langit dan bumi. Dan kalau kita baca di ayat ke-24 dari Yeremia 9 tadi, dikatakan bahwa Dia adalah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran. Ini kan wow banget. Bukan saja kita bisa ngobrol sama Tuhan, tapi Tuhan yang punya karakter, punya kasih setia, keadilan dan kebenaran. Bukankah itu sebuah kebahagiaan? Betul? Amin. Aminnya kok ragu-ragu ya? Belum kenal sama Tuhannya, nanti pulang kenalan ya. Jadi ketika tabir bait suci itu terbelah menjadi dua, itu adalah kesempatan yang luar biasa bagi semua umat manusia. Gak lagi cuma imam-imam yang bisa datang kepada Tuhan, kita semua. Ini satu, kalau saya bilang bahasanya itu breakthrough dalam kehidupan manusia. Karena apa? Karena penebusan Yesus. Kita bisa mengenal Tuhan dan kita bisa dapat apa itu kebahagiaan yang sejati. Amin. Itu alasan pertama. Yang kedua, kita kembali lagi ke Yeremia 9 ayat 24. Saya bacakan untuk Anda. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut, bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai. Nah, alasan yang kedua, kenapa kita perlu mengenal Tuhan adalah karena itu hal yang disukai oleh Tuhan. Saya ulang, alasan kedua karena itu adalah hal yang disukai oleh Tuhan. Nah, di Hosea 6 ayat 6 juga dikatakan, sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Jadi tidak ada hal yang lebih disukai Allah atau Tuhan kita selain kita mengenal dan memahami Dia. Nah, kalau kita suka nih sama seseorang, atau kita punya pasangan ya, atau kita lagi naksir sama seseorang, pasti kita pengen kasih yang terbaik. Semua pembicara ngomong gitu ya, pengen kasih yang terbaik ya. Itu klise sekali. Tapi pertanyaannya, apakah yang kita kasih yang terbaik itu benar-benar yang Dia sukai? Menurut versi kita atau versi Dia? Nah, itu pertanyaan yang lain lagi. Saya ambil contoh yang sederhana untuk menggambarkan hal ini. Begini, ketika kita melakukan sesuatu yang Dia sukai, itu gambarannya seperti ini. Saya sudah punya suami ya. Saya suka memasak. Apa saya tidak capek memasak? Capek. Memasak itu adalah hal terlelah ya, atau tercapek dalam kehidupan ya. Yang tukang masak di sini pasti merasa ya, masak itu capek. Bukan masaknya yang capek, tapi mempersiapkannya, lalu bagian cucinya itu loh yang capek ya, itu. Tapi karena saya tahu suami saya suka makan, masakan saya maksudnya bukan suka makan apa gitu ya, tapi makan masakan saya, jadi saya rela melakukannya. Jadi ketika kita tahu Tuhan Yesus itu suka, kita harus ngerti apa yang Dia suka. Kita pikir versi kita, oh kalau begini Tuhan Yesus suka. No, bukan seperti itu. Kita melakukan yang Dia suka itu benar-benar apa sih yang Dia suka, itu yang kita lakukan. Itu. Jadi yang pertama tadi, alasannya adalah itu kebahagiaan kita ya, mengenal Tuhan itu kebahagiaan kita. Yang kedua, karena apa? Hal itu yang disukai Tuhan. Nah, yang paling Dia suka tadi dikatakan mengenal Tuhan. Itu loh. Ya. Bukan kamu perlu kasih korban sembelihan di sini dijejer kambing, domba, lembu dan sebagainya, bukan. Atau mungkin kamu kasih uang berjuta-juta, bermiliar-miliar ke gereja ini. Puji Tuhan, haleluya kalau itu terjadi ya. Tapi bukan exactly itu yang Tuhan mau. Yang Dia paling suka
adalah kita mau mengenal Dia. Amin. Ini dua alasan dasar untuk kita ya jadi satu dasar buat kita untuk apa sih pentingnya aku tuh kenal Tuhan. Ternyata sebegitu indahnya. Nah, setelah kita tahu pentingnya anak-anak Tuhan untuk mengenal Tuhan, sekarang pertanyaan berikutnya adalah bagaimana caranya? Ya, mungkin pada jawab gini, oh berdoa gitu ya. Atau mungkin bilang baca Alkitab, ya. Saat teduh, bersekutu. Menurut Anda salah atau benar? Yang di sini serba salah. serba salah tuh maksudnya bingung, takut ngomong bener nanti salah, ya kan? Ngomong salah kok kayaknya bener gitu ya. Nah, supaya kita nggak rancu benar atau salah, kita lihat ya jawabannya di Ayub 1 ayat 1 sampai 5. Ayub 1 ayat 1 sampai 5. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia mendapat 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Ia memiliki 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina, dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar. Sehingga orang itu adalah yang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Anak-anaknya yang lelaki biasa mengadakan pesta di rumah mereka masing-masing menurut giliran. Dan ketiga saudara perempuan mereka diundang untuk makan dan minum bersama-sama mereka. Setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Ayub, lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian, sebab pikirnya mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah di dalam hati. Demikianlah dilakukan Ayub senantiasa. Ayub ini menurut saya, nggak tahu menurut Anda, mungkin kita sepakat akan hal ini ya, bahwa Ayub ini orang yang sangat saleh. Betul ya, dikatakan dia dicatat di firman Tuhan takut akan Tuhan, tidak berbuat dosa. Diceritakan dia tuh nggak berbuat curang, dia tidak melakukan tipuan, dia betul-betul hidupnya tuh lurus-lurusnya. Ya, jalan tol aja bisa belok-belok, dia enggak, ya, luar biasa lurus. Dan bahkan dia suka memberikan korban bakaran atau persembahan bagi Tuhan. Dengan bahasa lain, Ayub ini seorang Kristen yang taat. Setuju? Setuju. Tapi ternyata semuanya tuh nggak cukup loh guys. Nah, Ayub harus mengalami bukan satu ya, banyak proses dalam hidupnya yang begitu berat dan baru dia dapat mengenal Tuhan. Buktinya di mana? Kita lihat di Ayub 42 ayat 1 sampai 6. Tadi bagian awal, sekarang bagian akhir. Ayub 42 ayat 1 sampai 6. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Maka jawab Ayub kepada Tuhan, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Firman-Mu, siapakah dia yang menyelubungi keputusan tanpa pengetahuan? Itulah sebabnya tanpa pengertian aku telah bercerita tentang hal-hal yang sangat ajaib bagiku dan yang tidak ku ketahui. Firman-Mu, dengarlah, maka akulah yang akan berfirman. Aku akan menanyai engkau supaya engkau memberitahu aku. Hanya dari orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Dari seluruh perjalanan hidup kesalehannya dan ketaatannya di hadapan Tuhan, dia katakan apa? Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Kayaknya ironis ya. Dia sudah begitu saleh dan taat, dikatakan hanya dengar. Dan dia katakan baru sekarang mataku memandang engkau. Baru sekarang aku kenal engkau Tuhan. Itu bahasa lainnya. Artinya apa?
Ketika kita berdoa, bersekutu, membaca Alkitab itu baik, tapi tidak cukup untuk membuat kita mengenal Tuhan. Ini kita belajar dari Ayub loh ya. Namun dengan menjadi pelaku firman Tuhan, baru kita kenal siapa Tuhan itu. Sekali lagi, Anda membaca Alkitab, berdoa harus sebagai orang Kristen harus melakukannya. Tapi sebelum kamu jadi pelaku firman, kamu belum benar-benar bisa mengenal Tuhan. Nah, saya tidak banyak teori hari ini, ya, karena Tuhan arahkan saya bukan untuk berteori. Ya. Dan katakan bahwa sampaikan ini ke anak-anakku. Seperti apa kamu belajar mengenal aku? Nah, jadi hari ini saya akan banyak memberikan kesaksian. Saya berdoa bahwa ini bisa memberkati kita semua. Nah, yang pertama yang ingin saya bagikan, ya, ini adalah semuanya pengalaman nyata, nggak ada yang fake, nggak ada yang dibuat-buat gitu ya. Yang pertama yang mau saya sharingkan adalah satu kali saya memiliki sahabat, orang yang dekat sekali sama saya, sangat saya percaya, sangat saya andalkan. Yang mungkin karena ini Tuhan nggak suka, ya. Sampai satu kali orang ini justru memfitnah saya, ya, mengkhianati lah ceritanya gitu ya, persahabatan kami jalan. Nah, memusuhi, gitu. Nah, mungkin saya berpikir juga mungkin dia pernah sakit hati dengan saya, gitu. Ya, sejauh yang bisa saya ingat, saya pernah menyampaikan satu pesan Tuhan dan mungkin dia tidak suka, mungkin itu menyakiti hatinya, ya. Tapi pada saat hal itu terjadi, pada saat sahabat saya ini atau teman saya ini, ya itulah tadi melakukan hal yang mungkin saya bisa bilang yang menyakitkan, gitu ya. Karena tadi saya katakan saya terlalu berharap, saya terlalu mengandalkan gitu loh. Ya, saya terlalu percaya. Jadi ketika orang tersebut itu menyakiti, pasti rasanya lebih dalam. Kalau kita punya teman yang jauh, gitu ya, misalnya orangnya tuh jadi nggak baik sama kita, kan kita santai-santai aja. Tapi kalau orang itu deket, gimana rasanya? Pasti lebih dalam, ya, pasti lebih dalam. Nah, kayak gitu. Tapi pada saat itu Tuhan suruh saya itu menarik sih. Pelajaran yang Tuhan kasih itu menarik. Tuhan itu ajari saya untuk diam. Nah, Anda tahu saya ini bukan orang yang gampang diam, ya. Tidak disuruh ngomong aja ngomong sendiri. Itu. Saya bukan pribadi yang bisa diam. Tapi pada saat itu Tuhan bilang diam. Ketika Tuhan bilang diam, lalu Roh Kudus melanjutkan, kamu tidak perlu mencari pembelaan, kamu tidak perlu mencari pembenaran diri, kamu tidak perlu berkonfrontasi pada orang tersebut, atau kamu mencari sekutu. Bolo-bolonan ya bahasanya. Apa kuwi basa zaman dhisik ya, kalau sekarang apa sih ya? Nah, tidak perlu cari CS gitu ya untuk melawan orang tersebut. Gitu. Nah, pada saat itu tentunya tidak mudah. Rasanya tiap hari itu kayak perang batin, gitu ya. Antara aduh loromen gitu. Tapi Tuhan bilang enggak, diam. Rasanya itu mulut tuh kayak dibungkam, gitu. Sama sekali nggak boleh ngomong apa-apa. Ya, bolehnya ngomongnya sama Tuhan. Nah, lalu Tuhan itu bukakan, ternyata itu ada ayatnya. Ini saya cerita karena kata Tuhan begini, bagikan ke anak-anakku. Ini adalah tips mengatasi persoalan yang sama. Jadi nanti kalau kamu mengalami ini ada tipsnya. Dan berdasarkan firman Tuhan. Jadi manjur. Mazmur 37 ayat 1-11. Mazmur 37 ayat 1-11. Kita baca bersama karena ini bagus sekali ayatnya. Luar biasa. Kita baca bersama ya. 1, 2, 3. Dari Daud, jangan marah karena orang yang berbuat jahat. Jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang. Sebab mereka segera lisut seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang.
Lalu dikatakan apa? Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. Berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu. Jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. Sebab orang-orang yang berbuat jahat akan dilenyapkan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mewarisi negeri. Karena sedikit waktu lagi, maka lenyaplah orang fasik. Jika engkau memperhatikan tempatnya, maka ia sudah tidak ada lagi. Tetapi orang-orang yang rendah hati akan mewarisi negeri dan bergembira karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Asli guys, gak mudah sama sekali ya, dan saya butuh waktu yang cukup lama untuk ini ya, untuk menjalani prosesnya Tuhan ini. Tapi ketika semuanya itu sudah berlalu, itu rasanya seperti orang yang menang perang. Bukan perang untuk menghancurkan orang lain, no, tapi perang terhadap diri sendiri. Perjuangan terhadap diri sendiri ya, bisa menundukkan dan lalu sampai di titik bukan cuma mengampuni, tapi bahkan mengasihi lebih dari sebelumnya. Anda boleh tidak percaya, tapi itu yang saya alami. Dan lalu Tuhan akhirnya bicara, Dia katakan seperti ini, kenapa aku izinkan kau mengalami? Karena aku mau mengajarkanmu kerendahan hati. Ya. Apa yang jadi respon kita biasanya kalau ada orang mungkin gak baik sama kita? Marah, ya. Atau mungkin kita akan curhat mungkin sama orang lain, atau melakukan apalah yang bisa memuaskan hati kita. Tapi ketika kita justru diam, memilih untuk diam, memilih untuk Tuhan bentuk aku, dan bukan menunjuk orang lain, tidak menghakimi orang lain, itu adalah saat Tuhan berurusan dengan kita. That's the process. Orang mikir kalau proses itu tetap salahnya orang lain, itu berarti kamu belum sampai ke titik akhir. Tapi kalau kamu sudah sampai ke titik akhir, kamu akan bilang bahwa iya Tuhan, ini proses saya. Itu baru disebut rendah hati. Ya, amin. Nah, lalu setelah itu ya, waktu saya membuat renungan ini dan diingatkan akan hal itu, Tuhan tuh bicara sesuatu yang menarik. Jadi Tuhan tuh ingatkan, sudah lama sebenarnya, kalau kamu baca di ayat firman Tuhan mengenai Yudas Iskariot, famous banget kan Yudas Iskariot. Nah, saya tuh pernah iseng, ini emang keisengan tuh membawa hikmah ya. Jadi saya tuh iseng bilang gini sama Tuhan, Tuhan Yesus, perasaanmu tuh piye toh Tuhan? Yudas itu kan muridmu, ikut engkau kemana-mana, ya kan? Engkau kasihi loh, namanya Yesus, ilmunya ilmu kasih. Maksud dia pilih-pilih kasih, enggak kan? Nah, dia pasti mengasihi Yudas seperti dia mengasihi Simon Petrus dan yang lainnya. Dia pasti mengasihi. Bahkan kalau kamu baca, Yudas ini diberi kepercayaan untuk menjadi bendahara. Betul ya? Namanya bendahara itu dipercaya enggak? Nah, dipercaya. Tapi orang yang dipercaya dan sebegitu dikasihi oleh Tuhan Yesus itu bisa mengkhianati, bahkan menyerahkan Yesus sampai di kayu salib, dan kita tahulah kisah selanjutnya. Itu perasaanmu gimana Tuhan? Selesai. Kalau nggak saya pikir gitu kan, kayak apa ya gitu, udah gitu. Itu udah saya rasa udah lama banget gitu. Nah waktu buat renungan ini tuh Roh Kudus gini, kamu ingat pertanyaanku itu gitu ya. Lah gitu kan, saya gitu. Kalau Tuhan ya kayak gitu. Bahkan apa yang saya alami itu hanya sekelumit lah dibandingkan apa yang dialami oleh Yesus, apa yang dirasakan oleh Yesus. Sampai mati, saya kan nggak sampai disalib mati ya kan. Tapi Yesus itu tetap tuh dengan setia, dia mengasihi, termasuk Yudas Iskariot dong. Karena dia akan mati menebus dosa semua manusia di kayu salib. Dia benar-benar mau melakukannya loh. Dia nggak waktu mau mati dia bilang, Tuhan kasihi mereka kecuali Yudas gitu. Ya toh, Tuhan ampuni mereka semua kecuali Yudas gitu. Sakitnya di sini gitu kan, nggak mungkin kan? Dia tetap, ya Tuhan mereka nggak tahu apa yang mereka perbuat, dan dia tetap mau mati dan mengampuni. Oh, wow.
Dan saya merasa luar biasa dengan pengalaman ini. Nah, kemudian yang selanjutnya, saya punya pengalaman yang menarik. Ini beberapa dari antara Anda mungkin sudah tahu, ya. Di bulan Maret kemarin, itu ya, rumah kami dikunjungi tamu tak diundang. Dikunjungi tamu tak diundang. Nah, jadi itu kisahnya itu waktu kami pulang dari breakthrough, lalu ada rapat pembubaran panitia Natal gitu. Pulang seperti biasa, sampai di depan rumah cuman heran kok ada satu lampu di depan kamar, itu lampu yang di teras, tapi yang di depan kamar itu kok mati gitu. Nah, terus kita masuk aja dengan biasa, masuk ke dalam, terus Pian mulai nyalain beberapa lampu, itu mati juga yang di dalam. Ini kok aneh ya, kalau satu jalur gitu atau ada masalah dengan instalasinya kan pasti sederet gitu kan, sejalur. Ini kok enggak gitu, kayak random gitu loh. Aneh gitu ya. Pian lagi pusing ngurusi lampu, saya buka kamar gitu. Saya bilang coba ya, tak cek di kamar gitu. Karena itu kan teras, kemudian kamar mandinya juga mati, sama kamar itu kan satu line begitu. Nah, saya coba buka kamar, waktu saya buka kamar, tada gitu ya, surprise gitu ya. Ada konfeti, ada apa segala macam, enggak ya. Yang pasti ketika saya buka kamar, itu saya cuma bengong lihat ke atas. Itu plafon itu sudah jebol. Ya, dan debu di mana-mana. Itu plafonnya masih bergoyang-goyang loh. Gitu. Saya cuma saya panggil suami saya dengan romantis ya. Sayang, nggak mungkin gitu ya. Itu apa ya? Itu apa gitu kan, saya panik. Nah, waktu Pihan lihat gitu, dia lihatnya nggak ke atas. Ini luar biasanya ya. Pihan sama saya tuh bedanya di sini. Jadi Pihan itu sebenarnya melihat segala sesuatu dengan lebih detail daripada saya. Lu aneh toh, padahal Pian kan cowok ya. Tapi benar. Jadi kalau dia lihat sesuatu begini, dia bisa, oh lah itu kamu tidak memperhatikan, itu kan ada begini. Oh iya toh, saya cuma lihat judulnya gitu. Nah, jadi dia bisa melihat di ini debu di lantai itu ada tapak kakinya, saudara-saudara. Ada tapak kaki gitu. Nah, waktu dia lihat tapak kaki, dia langsung bilang, pintunya ditutup lagi. Itu tamu tidak diundang ya, perampok gitu katanya. Langsung saya spontan tutup, saya kunci. Lalu kan saya bingung, udah pernah ngalami dan tidak pengen ngalami ya kan. Nah, saya tanya dia, apa yang harus kita lakukan kan begitu. Nah, sementara Pihan itu lapor ke warga, kan ada WA seluruh kompleks Blok B supaya maksudnya satpam dan semua supaya langsung segera datang. Nah, Anda tahu saya seperti tadi, saya tuh memang susah disuruh diam. Saya buka pintu, saya teriak sekencang-kencangnya gitu ya. Jadi nggak pakai toa, langsung teriak sekencang-kencangnya. Saya pikir begini, karena kami berdua saja, kalau misalnya nggak teriak, nggak ada bolone gitu ya. Kalau orangnya bawa senjata, bawa apa kan repot. Saya teriak. Nah, di seberang rumah, di seberang sungai itu, depan ada sungai, lah di seberang sungai itu kan ada markasnya truk-truk begitu kan ya. Sopir truk kan pada tidur di situ. Jadi ketika saya teriak, mereka keluar semua. Mereka keluar, ada apa bu, ada apa kan begitu ya. Ini dipisahkan oleh kali, gebor-geboran gitu ya. Nah, teriak-teriak begitu, wah lihat di atas, lihat. Mereka memang lihat ada beberapa orang itu di atap sedang berlari-lari gitu loh ya. Yang nggak mengitari atap saya, ya mereka cari jalan keluar, maksudnya begitu loh. Nah, waktu itu tapi mereka mau datang ke tempat saya itu agak susah karena begini, mereka mau ke arah ini rumah saya, mereka mau ke sana menuju rumah saya itu dibatasi, di sana ada pagar tinggi, di jalanan tempat saya juga ada pagar tinggi, jadi mereka itu ya ada halang rintangnya gitu loh ceritanya ya. Jadi akhirnya mereka telat gitu. Cuman ketika akhirnya kita buka, kita sempat dengar sih di atas waktu lari-lari itu duk begitu, sempat dengar ada suaranya. Nah, waktu akhirnya pada datang itu sampai polisi segala macam datang gitu ya. Saya tuh malah sempat mikirnya gini, kayak film-film nih malah gitu ya. Dalam keadaan panik tapi sempat mikir gitu ya, kayak film-film gitu ya. Nah, pada datang semua, dicek segala macam. Nah, sudah dicek sama polisi, terus datang apa sih itu yang kayak di film detektif tuh namanya saya lupa, yang itu loh bisa melihat sidik jari. Nah itulah, nah itu ya, mereka datang, terus kita akhirnya tapi tidak melanjutkan kasus karena tidak kehilangan apapun. Nah ini yang luar biasa, ini yang luar biasa.
Ini pengalaman yang sangat keren sih menurut saya. Pertama, kita nggak kehilangan apapun. Bahkan tidak satu pun, malah mereka meninggalkan sesuatu, debu ya, yang membuat saya repot membersihkannya ya. Nah akhirnya juga mereka meninggalkan pekerjaan rumah juga, yaitu tukang harus datang memperbaiki plafon ya, itu memang pekerjaannya mereka tinggalkan untuk kami malahan ya. Nah tapi ada rasa syukur yang luar biasa karena menurut polisi kalau melihat dari TKP begitu ya, di atas kemudian melihat juga di jendela belakang yang sempat dicongkel, ternyata mereka sepertinya bawa senjata gitu. Dan dengar-dengar juga kalau situasi orang-orang mau merampok itu katanya itu biasanya dalam keadaan agak teler supaya mereka punya keberanian gitu untuk melakukannya. Nah kami bersyukur karena pada waktu itu saya buka pintu ya, dan kalau misalnya orangnya masih di bawah, mungkin orangnya tuh baru turun naik lagi. Soalnya kan jejak langkahnya tuh sedikit banget. Jadi kayak ke sana sedikit, ke sini sedikit terus hilang. Nah kan berarti naik lagi gitu kan, nggak sempat ngapa-ngapain. Dan saya juga wanita yang lemah lembut seperti ini, kalau bertemu dengan mereka kan syak gitu ya, nggak mungkin ya. Jadi kan apa ya, itu situasi yang sangat Tuhan lakukan sesuatu lah. Tapi ternyata tuh nggak berhenti sampai di situ pengalamannya. Jadi setelah kami manggil tukang, itu ada kisah berikutnya. Ya ini memang luar biasanya Tuhan itu begitu ya, ada kisah bersambung juga gitu ya. Satu lolos, satu lagi. Waktu tukang itu memperbaiki, entah bagaimana salah satunya itu jatuh. Jadi yang diperbaiki plafon kamar, jatuhnya di plafon ruang tengah. Jadi yang bolong jadi 2, ya kan? Bukan masalah bolongnya guys, tapi ketika dia jatuh tampaknya membentur, kepalanya tuh bentur lantai. Jadi situasinya waktu itu tuh sampai sudah keluar darah di telinga. Dan ini mendengkur. Katanya kalau sudah mendengkur itu kan lidahnya kan balik ke belakang. Nah ini kan menghambat jalan pernafasan ya. Ini saya tanya Tessa, saudara-saudara ya yang lebih ngerti kan, dia jurusannya Semarang Solo, jadi ngerti. Nah itu katanya tidak bisa bernafas, bisa lewat ya kan, bisa bablas. Tapi pada saat itu ketika itu terjadi, langsung yang kami lakukan spontan apa? Datang ke bapaknya. Nah, saya tuh tepuk sini bapaknya nih ya. Saya tepuk gitu. Terus saya tuh nyanyi puji-pujian. Pokoknya sih ada kalimat darah Yesusnya, aku sampai wes lali lagunya apa. Jadi pokoknya tuh saya kayaknya bukan worship deh, itu praise deh yang saya nyanyiin gitu. Saya lupa apakah darah Yesus atau apa. Tapi waktu itu tuh ada darah Yesusnya. Doa begitu saya doa, tukang yang satunya kan sudah nangis-nangis di sebelahnya gitu kan, sama lihat saya kenter gitu ya mungkin ya, ini orang gila nih kok kayak begini. Nah saya tidak bisa mikir hal yang lain. Yang bisa saya lakukan, saya cuma bilang Tuhan dalam pujian itu ada kuasa, dalam doa ada kuasa. Lalu saya katakan dalam nama Yesus, luar biasa. Tiba-tiba itu bapak bisa batuk, muntah, melek saudara-saudara. Itu seperti orang bangkit dari kematian gitu. Nah luar biasa, dalam waktu seminggu tentunya setelah di rumah sakit tuh ya, nggak saya rawat sendiri ya, gimana caranya ya. Nah itu bisa pulang. Dan waktu itu Tuhan bukakan selalu ada ayatnya. Ini loh yang menarik. Saya tidak akan baca keseluruhan di Mazmur 91, tapi ada yang menarik di ayat kelima. Mazmur 91 ayat yang kelima. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit nular yang mengamuk di waktu petang. Nah, yang menarik adalah yang tak usah takut terhadap kedahsyatan malam. Kejadian perampokan itu malam, saudara. Kemudian panah yang terbang di waktu siang, jatuhnya tuh siang. Jadi saya nggak sadar ayat ini sampai 2 kejadian itu terjadi. Lalu Tuhan bilang Mazmur 91. Waktu saya buka, saya kaget sama nomor 5. Ini dipas-paski apa ya kok ya pas banget gitu. Tapi Tuhan meluputkan semuanya. Itu yang terpenting. Nah, saya tidak akan ceritakan semuanya, kayak waktunya nggak akan cukup. Tapi ada satu lagi ya. Hari-hari ini gitu ya, hari-hari ini waktu pandemi begini, otomatis kan ini kesaksian yang ketiga ya, otomatis kan penghasilan juga berbeda dengan sebelumnya. Nah satu kali Tuhan tuh bilang gini, nah aku
aku mau kamu jadi berkat. Oh iya Tuhan. Ya biasanya kami memang punya misi gitu loh, untuk jadi berkat buat orang lain. Nanti Tuhan tunjukkan gitu. Tapi pada hari-hari ini tentunya situasinya berbeda gitu. Bukan tidak mau ngasih, bukan itu ya konteksnya. Tapi Tuhan bilang, aku pengen kamu jadi berkat lebih. Loh Tuhan, logikanya, ini kan kalau manusia itu kan main logikanya begini Tuhan. Tapi ya sudahlah, Tuhan yang suruh kasih tahu caranya Tuhan. Nah, Tuhan itu kok ngasih tahu caranya itu kok lucu. Ngasih taunya tuh dengan jualan. Anda pasti sudah lihat status-status saya yang hari-hari ini isinya dagangan semua ya. Semua orang tuh pasti mikirnya gini, si anak kok bisa kayak pandemi golek duit gitu ya, sampai rakosone koyo gini. Nah, sebenarnya itu diawali dengan misi yang Tuhan kasih. Tuhan bilang kamu harus jadi berkat lagi. Caranya biar Tuhan tak buka gitu. Jadi kasih satu dagangan, nanti sepi kasih dagangan lagi, Nah, yang paling menarik, barang-barang ini lakunya justru kebanyakan, mungkin hampir semua itu melalui reseller. Lalu saya tanya lagi, Tuhan kok gini kenapa? Gitu kan? Kan uang tidak di tangan saya, otomatis kan di tangan reseller, gitu ya. Ya ada, tapi kan tidak besar. Kemudian Tuhan bilang, nah kan kamu jadi berkat toh. Paham gak maksud saya? Nah, itu kan kamu jadi berkat gitu. Lalu kalau nanti sudah mulai sepi satu, saya bilang, oh Tuhan apa sudah selesai misinya? Kasih dagangan baru, laris lagi gitu kan. Wah jadi berkat lagi. Nanti gitu, laris lagi. Nah terus sayanya gimana? Mungkin ada yang pertanyaannya begitu ya. Sudah nabur nuai dahsyat. Secara nominal tidak besar, karena tadi saya katakan dibagi-bagi malah ke orang-orang kan. Tapi setiap hari, setiap kali kami merasakan hal-hal yang luar biasa. Tiba-tiba ada orang yang ngirim ayam goreng. Ayam gorengnya gak sepotong loh ya guys, seekor. Tiba-tiba dia ngirimi, kalau itu sudah induknya anaknya, ngirimi telur sekilo. Saya nggak tahu kalau telur di kulkas saya ternyata tinggal 2 butir. Saya tuh nggak tahu. Jadi tahu-tahu dikirimi gitu, dikasih. Kok akeh banget ya. Saya buka kulkas, bulan tak sebulan gitu. Itu. Dan banyak orang lainnya lagi. Itu. Saya pikir ini luar biasa ya. Jadi betul ketika menabur, memang itu misinya Tuhan. Kamu taat menabur, bukan saja kamu bisa memberkati orang banyak, kamu sendiri pun gitu ya, pasti dapat berkatnya Tuhan. Karena itu prinsip firman. Bukan kita punya motivasi khusus, bukan. Tapi prinsip firman, kalau kamu nabur pasti nuai gitu. Nah, dari situ ya, kalau kita dengerin tadi kesaksian-kesaksian, seringkali justru apa sih? Justru masalah, kalau saya bisa simpulkan, masalah itu mengerjakan lebih banyak hal yang positif daripada negatif. Masalah itu mengajarkan lebih banyak hal yang positif daripada negatif. Buktinya di Roma 5 ayat 3 sampai 5. Kita baca sebentar ya. Roma 5 ayat 3 sampai 5. Kita baca bersama 1 2 3. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Nah, kan tidak dikatakan kebahagiaan mendatangkan ketekunan, begitu? Enggak kan? Tapi apa? Kesengsaraan. So, pertanyaannya adalah, mau kenal Tuhan? Amin. Mau masalah? Ini berat banget ngangguknya. Nah, satu ayat penutup, ya. Ada sebuah penutup yang bijak. Dari Hosea 4 ayat 6 saya bacakan. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah, karena engkaulah yang menolak pengenalan itu. Maka aku menolak engkau menjadi imamku, dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Jadi kalau kamu nggak mau kenal Tuhan, kamu ditolak Tuhan. Saya tanya lagi, mau kenal Tuhan? Mau masalah? Akhirnya sepakat ya semuanya ya. Oke, itu saja ya.
Saya terbatas, apa yang saya sampaikan juga terbatas, tapi saya percaya Tuhan Yesus akan bekerja lebih dalam hidup kita semua. Yuk mari kita tutup dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat kebenaran firman Tuhan yang hari ini kami terima, yang mengajari kami banyak hal Tuhan, bagaimana kami bisa mengenal Engkau. Hamba-Mu percaya bahwa anak-anak-Mu saat-saat ini juga sedang Kau bentuk. Engkau izinkan mengalami banyak proses. Mungkin tidak selalu hal yang tampak positif, tapi kami percaya justru melalui banyak hal yang sulit, banyak hal-hal yang tampaknya negatif, Engkau sedang mengajarkan banyak hal yang indah untuk kami bisa mengenal pribadi-Mu, untuk kami memiliki hati-Mu, untuk kami bisa memiliki pikiran-Mu, untuk kami bisa hidup sesuai dengan kehendak-Mu, dan untuk kami bisa menjadi pribadi yang makin indah, sempurna dan berkenan di hadapan-Mu. Hamba-Mu berdoa, Tuhan, hamba-Mu ini terbatas, tapi Engkau tidak terbatas. Engkau akan terus bergerak dan menjamah hati setiap anak-anak-Mu Tuhan, dan membuat anak-anak-Mu memahami dan bisa menerima firman Tuhan ini dalam hidup mereka, dan boleh melakukannya Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Haleluya, shalom, salam kasih Tuhan. Hari ini firman Tuhan mengingatkan kita untuk kita lebih lagi mengenal Tuhan, agar kita tidak hanya dengar dari kata orang, tapi kita setiap pribadi boleh mengenal Dia secara pribadi. Mari sekali lagi saya ajak kita untuk berdoa. Kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini. Terima kasih Pak Surgawi, kami sungguh bersyukur untuk kesempatan yang masih Tuhan berikan. Kami dapat memuji, mengagungkan, membesarkan nama-Mu, dan boleh mendengar dari firman-Mu bahwa Engkau rindu Tuhan kami mengenal Engkau lebih dan lebih lagi, dan bahwa kami sungguh Tuhan mengenal Engkau secara pribadi, bukan cerita orang, bukan kata orang, bukan dari orang lain, tetapi kami sungguh-sungguh Tuhan mengenal siapa Tuhan yang kami sembah, mengenal kasih-Mu, mengenal kuasa-Mu, mengenal kebaikan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Bapak Surgawi, dan dimanapun Tuhan kami berada, hamba-Mu berdoa, memberkati anak-anak-Mu Tuhan dimanapun mereka berada, jadikan hidupnya jadi berkat, jadi terang, jadi garam, jadi teladan yang luar biasa. Kami sungguh bersyukur buat hari ini. Kami percaya Kau berkati hari ini, Kau berkati hidup kami. Kami serahkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.